Halo guys, balik lagi channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan mereview manhwa yang berjudul Magic Emperor chapter 713 ya. Di sini kita akan melihat pertarungan dimulainya si Jovan dengan si rival abadinya yang mempunyai mata naga atau binatang suci ya. Tapi di sebelumnya ini dia udah melakukan persiapan yaitu meningkatkan kekuatannya serta menciptakan kekuatan baru dari penggabungan antara jiwa naganya dengan kekuatan lainnya. Karena sebelumnya tuh si Jovan tuh udah dikasih tahu sama si Kung Feng apa siapa tuh ya. Pokoknya dia dikasih tahu sama dia gimana caranya biar bisa menggabungkan kekuatan ya, sehingga si Jovan bisa menang di kejuaraan nanti. Ya, di sini menurut gue Jovan beruntung sih ya. Yang awal tadi Jovan terdesak karena harus membantu si satu nih kita panggil siapa ya, Kung Feng bukan ya, si Kung Feng ya, kita panggil Kung Feng. Si Kung Feng ini minta bantuan Jovan untuk menerobos formasi yang dimana di dalamnya katanya itu dia niatnya mengambil sebuah pedang, yang padahal pedangnya itu sendiri sudah ada di tangannya si Jovan. Nah, di sini awalnya Jovan kayak apa nggak ada untung dirugikan, tapi karena dia lebih cerdas, pintar ya kan, apalagi si Kung Feng ini minta dia dimasukkan ke cincinnya Jovan sehingga nanti cincin dijatuhin sama Jovan. Dan setelah pertandingannya atau mungkin kamera udah nggak menyorot teres itu, si Kung Feng ini bakalan segera menerobos sebuah formasi yang berisi pedang ya. Nah, di sini bakalan seru ya, kayaknya bakalan seru antara si Kung Feng sama Jovan. Dimanfaatin tuh si Kung Feng juga, yaitu dia si Jovan ini alasannya nanti kalau dia kalah sama si siapa tuh anak kecil itu, si mata naga itu ya, dia nggak bisa ngebantu si Kung Feng. Mau nggak mau Kung Feng pun harus mengikuti keinginan dia ya kan. Ya, di sini kayaknya dia bakal berhasil menggabungkan kekuatan guys ya. Nah, Kung Feng pun juga udah berhasil tuh guys menggabungkan kekuatan. Kenapa gue bilang dia berhasil? Ya kalian lihat sendiri pas dia keluar senjatanya ya, naga berbentuk pedang. Gue nggak tahu dinamanya apa, pokoknya mungkin dari situ dia pengen banget punya pedang yang kuat itu guys ya, semakin kuat lagi dia. Nah, di sini pertarungannya bakalan dimulai, kayaknya bakalan si mata Mas ini nggak mau, mungkin kemungkinan sih dia tipe orang yang nggak akan bertarung dengan menggunakan taktik tim ya. Kayaknya dia emang tujuannya cuma si Jovan doang, sehingga kalau pertarungan dimulai dia bakalan nyari si Jovan atau langsung bertarung di situ. Nah, si Jovan ini misinya paling di tengah-tengah pertarungan dia bakalan segera menjatuhkan si cincin yang berisi si Kung Feng itu guys ya. Kalau ditanya apakah bakal nemu, ya nggak akan nemu sih. Kayaknya juga si Kung Feng ini meskipun bisa menerobos juga ya, paling pikirannya pedangnya diambil sama si ketua organisasi yang mempunyai tempat pertarungan ini, atau mungkin si Kung Feng ini dibuat sama penerusnya nggak bisa memasuki area si pedang itu berada guys ya kenyataannya sama si MC. Nah, di sini juga kita lihat ya, si MC kita disamperin sama istrinya, calon istrinya, yang dimana si calon istrinya ini nanyain si Jovan ini apakah dia bisa melawan si mata naga suci itu atau enggak ya. Cuma si Jovan dengan pedenya dia bilang bisa guys ya kan. Ya dari situ si Cici atau istrinya si Jovan ini tersenyum ya. Kayak dia tuh udah biasa aja, udah tahu Jovan itu kayak gimana orangnya. Si Jovan itu kalau udah sekali ngomong tuh ya udah dia bakal lakuin nih. Berarti dia mau niat lebih kuat pasti dia bakal lakuin, gak peduli di sekitar ya, gak peduli kiri kanan ya guys ya. Sehingga di sini kelihatan ya mukanya Jovan kayak makin suka ya, makin cinta dia kayaknya sama calon istrinya ini.
kelihatan ya, tiba-tiba datang ke sini. Habis itu ceweknya juga kelihatan khawatir ya kan sama si Jovan, takut si Jovan kayaknya nanti hilang kendalinya di sini nih guys ya, bakal hilang kendalinya di sini kayaknya nih pas melawan habis-habisan. Tapi kalau kita lihat kekuatan si Jovan itu ngerasa kalau dia masih nggak mampu buat melawan si mata naga ini ya. Kalau menurut gua karena mata naga ini nggak ngeluarin 100% kekuatan, itu yang pertama ya. Di setiap pertarungan paling kayak 10% ya kan, beda sama si Jovan yang udah ngeluarin satu kekuatan, meskipun itu cuma satu aja ya, nggak semuanya. Nah di sini makanya dia ngerasa nggak dapat sepenuhnya informasi tentang si mata naga ini. Jadi dia nggak tahu jurus apa aja yang ada atau yang dipunyai si bocah ini guys ya. Jadi bakal seru sih ya, gimana si Jovan bakalan ngeluarin taktiknya itu di pertarungan ini. Kayaknya di pertarungan ini bakal lawan satu kali ya. Mungkin kalau tim juga kayak si siapa tuh, si mata naga ini mungkin bakalan bilang sama anak buah yang lain atau teman seperguruan yang lain agar tidak menyentuh si Jovan ya. Jovan milik dia, jadi sisanya kemungkinan nanti bakalan melawan si Burta Jovan serta teman-teman Jovan yang lain nih, karena menurut mereka itu ya sangat gampang lah. Jadi ini masuk ke final ya guys ya. Kalau emang dia ngelawannya si mata naga itu, kalau menurut gue ini udah masuk ke final ya. Jadi kita melihat peringkat pertama siapa dan peringkat kedua siapa. Karena di peringkat ketiga tuh udah ada, ketiga, keempat, kelima tuh udah ada semua guys. Jadi sisa peringkat pertama dan kedua. Tapi ini bakal seru sih ya. Dimana pertarungannya juga bakalan beradu jiwa naga. Jika namanya jiwa naga si Jovan yang baru disatuin juga dan belum di-upgrade ya, sama sekali belum di-upgrade itu kekuatan, belum ada tingkatan. Mungkin si mata naga ini tuh udah bisa jatuhin, bukan hanya jatuhin tapi bisa membuat si jiwa naga ini makin kuat lagi guys. Oke, mungkin cukup sampai sini. Jadi kalau kalian mau kayak belajar desain ilustrasi, desain website, aplikasi UX UI sampai bisa menghasilkan uang, bisa cek di playlist YouTube gua. Di situ udah ada semua tutorial ya. Atau kalau kalian yang mau masuk ke grup gua juga silakan, gratis, kita bisa sama-sama diskusi ya. Kalian tinggal DM IG gue aja, Henry GVD ya. Nanti di situ gue kirim link grupnya juga, gratis ya, gratis. Kalian bisa pelajari seumur hidup kalian. Oke, mungkin cukup sampai sini. Terima kasih sudah nonton video gue dan sampai jumpa lagi di next video.